bercerita sama penonton-penonton saya soal politik kita tuh sebenarnya masalah itu kita, maksudnya rakyat gitu. Soalnya kalau politisi emang itu cara mainnya, lu mau berharap apa gitu. Tapi kitanya juga sebagai rakyat kualitasnya kurang, karena kitanya kurang, kualitas demokrasinya kurang gitu. Jadi orang mikir, oh nih lu bikin acara politik lu pengen jelek-jelekin rezim ya? Enggak, mereka nggak jadi objek, bahkan objeknya ini rakyat Indonesia. Memang akan ada kejadian-kejadian yang dijadiin contoh. Misalnya di stand up saya lagi ngomongin korupsi, pasti akan ngomongin pembiayaan politik. Akan ada kasus-kasus yang ke bawah, tapi mereka bukan jadi fokusnya tetap edukasinya gitu. Itu juga normal, dan nggak usah takut sama tentangan-tentangan dari buzzer-buzzer. Kalau kita teliti baik-baik, itu opini buzzer tuh jelek-jelek, seperti tolol-tolol. Yang normal. Jadi buzzer tuh tolol-tolol gitu ya. Bang, saya bisa bilang, izin ya buzzer ya, saya bisa bilang, saya kenal beberapa di antara mereka. Dan emang tolol, Bang. Saya tadi baru aja ngobrolin soal bagaimana mengagumkannya suami dan kantata takwa setelahnya. Karena kan kantata takwa itu kan bisa menuhin GBK. Padahal kalau kita pikir-pikir, kantata takwa ini adalah segerombolan orang-orang yang menunjukkan keresahannya terhadap rezim kan. Dan musuhnya rezim lah. Musuhnya rezim, dan itu maksudnya multidisiplin ilmu. Jadi bukan cuma musik doang, ada West Rendra yang berpuisi, penyair gitu. Jadi kira-kira penyebabnya apa? Ya kemuakan terhadap. Kalau itu idealisnya. Yang tidak idealisnya ada ordal. Ada orang dalam ya. Yang namanya Jody, sama Jody ya benar. Iya ada orang yang bisa mensupport lah. Iyalah, yang menjadi jembatan bahwa itu bisa terjadi ya kan. Iya betul. Kalau nggak ada jembatan, tapi apapun itu ya kan, itu kan orang belakang layar, tapi depannya kan ternyata orang bisa datang begitu ya. Iya. Itu mengagumkan, dan itu kayaknya terjadi karena zamannya kan, zamannya membutuhkan itu. To some extent, Anda juga harus menyebut detik tabloid. Iya betul. Wah ya kan detik tabloid itu gila-gilaan kan, setuju. Bisa ratusan ribu, hampir 1 juta gitu, gitu. Dan zaman Orde Baru juga. Begitu dia ditiadakan siupnya, malah nggak bisa apa-apa. Ketika ada siup, malah jagoan gitu. Jadi untuk sementara tugas Panji memang harus jadi komedian ya, jadi komika, tapi komika yang agak memberikan pendidikan politik quote unquote ya kan. Itu tujuan saya juga mau tur kan. Mensrea itu kan artinya kan untuk yang, tapi kayaknya harus udah tahu lah ya mensrea artinya apa. Tapi emang pengen bercerita sama penonton-penonton saya soal politik kita tuh sebenarnya masalah itu kita, maksudnya rakyat gitu. Soalnya kalau politisi emang itu cara mainnya, lu mau berharap apa gitu. Tapi kitanya juga sebagai rakyat kualitasnya kurang, karena kitanya kurang, kualitas demokrasinya kurang gitu. Jadi orang mikir, oh nih lu bikin acara politik lu pengen jelek-jelekin rezim ya? Enggak, mereka nggak jadi objek, bahkan objeknya ini rakyat Indonesia. Memang akan ada kejadian-kejadian yang dijadiin contoh. Misalnya di stand up saya lagi ngomongin korupsi, pasti akan ngomongin pembiayaan politik. Akan ada kasus-kasus yang ke bawah, tapi mereka bukan jadi fokusnya tetap edukasinya gitu. Itu yang akan terjadi tahun depan. Tapi kan tidak terhindarkan kan, kita ngomong pasti kita akan mengkritik rezim dan lain sebagainya. Jadi saya pernah dimarahin orang ya. Saya bilang yang namanya intelektual itu mengkritik penguasa. Tapi kalau mengkritik pengkritik penguasa namanya buzzer, saya bilang ya. Oh itu marah itu. Yang marah itu juga ya tukang-tukang kritik itu juga. Lucu banget lagi. Iya. Jadi
marah, katanya belum berkuasa aja udah otoriter. Emang ada penghasilan lain, salah satunya balik ke Jakarta untuk nyangkul, ada pekerjaan, uangnya dibawa ke sana. Karena memang karir saya di Amerika masih butuh investasi gitu. Cuman emang itu yang perlu dilakukan karena keyakinan saya adalah kalau saya konsisten, insya Allah nyampe juga apa yang saya cari gitu. Jadi udah nggak apa-apa kita cari caranya aja untuk bisa bertahan. Yang dicari apa? Cita-cita saya tuh pengen bisa ngembangin karir stand up comedy saya sampai level saya bisa hidup dari stand up. Kalau sekarang kan saya hidup dari YouTube, dari penghasilan saya di Comika, dari job-job lain, dari show stand up gitu kan. Dan Amerika kalau udah terkenal bisa begitu. Harusnya begitu. Karena pusat nggak usah di Amerika, di New York aja. Kalau saya udah besar di New York, saya besar di Amerika. Kalau saya besar di Amerika, harusnya besar juga secara internasional gitu. Tapi memang betul pendakiannya tuh tinggi dan nggak jelas. Tapi ya udah kita konsisten aja. Saya lihat itu ada jadwalnya ke Paris, ke mana gitu, ke Vancouver, Kanada. Saya lagi ada show dalam bahasa Inggris. Judulnya 10,000 Hour. 10,000 Hour itu inspirasinya dari buku Malcolm Gladwell. Dia bilang if you wanna be a master at something, you do that thing for over 10,000 hour. Nah jadi ceritanya ini adalah bagian dari 10.000 jam saya. Itu dia bikin diri sendiri aja. Itu target. Itu, nanti dihitung berapa gitu. Nggak benar-benar dihitung. Tapi ceritanya ini bagian dari proses. Dan ini adalah tur bahasa Inggris saya. Makanya kebanyakan di Amerika, di Eropa. Let's say kalau misalnya mereka ngundang, itu biaya sendiri. Dibayarin mereka. Pokoknya mereka ongkosin transport, hotel, aman lah. Tapi saya kemana-mana, nggak cuma kota-kota besar. Salisbury itu kan kota kecil. Jadi ya, pokoknya asal ada yang mau nanggap saya berangkat ke sana. Bawa materi stand up saya yang bahasa Inggris, stand up selama sejam. Jadi tahun ini turnya dalam bahasa Inggris. Tahun depan Mens Rea, itu bahasa Indonesia dari April sampai Agustus 2025. Tapi penjualan tiketnya dari 10 Agustus 2024. Berarti tahun depan akan di Indonesia lebih banyak? Akan banyak di Indonesia, betul. Tapi tetap bolak-balik. Iya, tapi kelihatannya setelah saya selesai Mens Rea di Indonesia Arena tahun depan, saya bakal lama di Amerika karena mau apply green card. Sekarang dengan visa O1. Visa kerja ya. Visa kerja untuk entertainer. Berapa lama berlakunya visa kerja? 3 tahun. 3 tahun. Jadi bisa bolak-balik begitu ya. Iya, betul. Bisa perpanjang, tapi saya pikir tanggung perpanjang daripada perpanjang langsung aja bikin green card gitu. Iya. Nggak pindah warga negara sekalian. Enggak, Bang. Saya WNI selalu. Orang katanya, Abang Panji pindah ke Amerika Serikat mau pindah warga negara ya lah. Sintayong aja kerja di Indonesia tetap orang Korea. Nggak mesti pindah negara kan. Istri, anak di sana juga? Di sana, Bang. Anak berapa? 1? 2. Udah 2. Yang satu tahun depan kuliah, yang satu 2 tahun lagi SMA. Wah, itu mantap semua berarti. Tapi istri kerja nggak bisa ya? Nggak boleh? Ya, dia kan kebetulan entertainer, jadi dia masih nyiapin album, tetap rekaman gitu-gitulah. Ya. Abang mau nonton nggak show saya? Mau. Iya, masih lama, santai aja. Nanti saya siapin. Kalau orang lain beli tiket, Anda beli tiket. Kalau Abang tiket gratis. Kalau Anda tiket di mensrea.id infonya. Jadi one day saya pernah mau diajak Ahmad Dhani kan ke Palembang bilang, wah dia habis nonton show dia. Tapi tiba-tiba ada reuni di Bandung. Reuni itu kan memungkinkan kita mengenang CLBK kan. Jadi saya pilih ke Bandung daripada memilih ketemu CLBK daripada nonton Ahmad Dhani. Luar biasa, romantis berarti. Jadi, luar biasa. Itu unfortunately ya. Itu makanya kalau susah sama Panji ya. Maaf Bang. Panji, closing statement. Ya. Di RH Channel closing statementnya bisa 2 jam sendiri terserah. Karena kasih ruang seluas-luasnya buat Panji, silakan. Ya palingan banyak orang ngelihat saya tuh cukup punya banyak opini terkait politik. Banyak yang menyangka saya mau nyemplung ke politik. Tapi enggak sebenarnya. Buat saya yang saya lakukan tuh wajar dan harusnya lebih banyak orang yang melakukan apa yang saya lakukan untuk punya opini politik itu wajar gitu. Bahwa opini politik kita berseberangan dengan orang lain itu juga normal. Dan gak usah takut sama tentangan-tentangan dari buzzer-buzzer. Kalau kita teliti baik-baik itu opini buzzer itu jelek-jelek, seperti tolol-tolol. Yang normal. Jadi buzzer tuh tolol-tolol gitu ya? Bang, saya bisa bilang, izin ya buzzer ya. Saya bisa bilang, saya kenal beberapa di antara mereka. Dan emang tolol Bang.
Bener deh, coba cek. Tolol itu semua. Ngapain takut sama orang tolol gitu intinya. Nah, saya tuh lagi ingin mencoba untuk mengingatkan kita semua bahwa kecenderungan kita untuk menyalahkan politisi itu salah sasaran. Orang pada nyalain, DPR korup, tapi kan DPR ada yang milih. Yang milih kan rakyat. Kita yang harus lebih baik sebagai sebuah rakyat. Nah, itu adalah usaha yang saya lagi jalanin, tapi karena saya seorang stand up comedian, maka usaha saya untuk mensosialisasikan ini hanya bisa lewat stand up comedy. Jadi kalau misalkan tertarik untuk menonton pertunjukan saya, mungkin ketemu juga sama Abang RH di sana. Tahun depan Mensrea akan ke 10 kota di luar Jakarta. Itu adalah Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Palembang, dan Medan. Baru di Jakarta di Indonesia Arena 11. Total 11. Yang di Jakarta 10.000 penonton. Di luar Jakarta ada 10 kota. Karena ini adalah pertunjukan tunggal ke-10 saya. Jadi saya udah 10 kali bikin konser stand up comedy tunggal. Jadi penjualan tiket 10 Agustus 2024. Itu aja dari saya. Oke, melalui mensrea.id website. Oh, mensrea.id. Jadi mensrea itu jangan dibalik, mensrea ya. Iya, betul. Bukan area. Iya betul, jangan dibalik. Iya. Bang, makasih banyak ya, Bang. Oke, saya terima kasih juga Pak Panji ya. Mudah-mudahan saya nggak bisa terlalu lama. Oh, it's okay. Ini bos saya mau bawa saya ke tempat lain untuk jualan di tempat lain lagi nih, Bang. Luar biasa ya. Tapi senang udah kita akhirnya berkenalan untuk pertama kali. Iya, mudah-mudahan sukses karirnya baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Amin, Bang. Ya. Thank you. Terima kasih banyak. Ya, di saudara sekalian, ya terpaksa kita bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang.